Teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 16 November 2021 sampai dengan besok tanggal 17 November 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Yang pertama saya akan bahas 8 saham ya untuk bagian pertama. Nanti sambungannya untuk bagian kedua ada di link video deskripsi di bawah ini ya linknya ya. Jadi untuk bagian pertama saya mulai langsung dengan Arto. Jadi kalau kita perhatikan di sini Arto ya, setelah dia naik tinggi testing area resisten 16875 ya, kurang lebih garis saya ya. Memang dia berhasil naik, kemudian dia koreksi ya. Nah, kalau kita lihat di sini koreksinya sebenarnya masih cukup wajar ya. Kalau yang belum punya buy on weakness-nya tetap di area 13.500 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 13.500, belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Tapi bukan berarti saya mendoakan turun atau bakalan turun, enggak ya. Ini ceritanya dia masih konsolidasi di area atas ya. Jadi saya sudah bahas sebelumnya ya. Kalau selama dia bertahan di atas 14.500, dia masih cukup bagus ya untuk Arto ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau mau buy sekarang, boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja kalau mau buy sekarang, tapi buy-nya bertahap ya. Eh, Pasang stop loss-nya di 15.000 dan 14.500. Kalau dia naik lagi ke atas 16.000, mau tambah lagi, buy up silakan ya. Naik ke atas 16.500 tambah lagi, naik ke atas 16.875 tambah lagi seperti itu ya. Jadi trading itu mudah ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal pasang aja trading stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Jadi kalau sudah ada plan garis-garisnya sudah diberikan Pak Sunar, apalagi kalau uh, sudah dibahas tiap hari ya, yang kira-kira potensial seperti apa ya, tinggal ikutin aja ya. Yang penting jangan lupa yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe, kemudian bantu like, bantu kasih komentar ya, atau say thank you ya, atau kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih cukup untuk Arto. Berikutnya untuk AGRO ya. Um, jadi kalau kita lihat di sini untuk AGRO, sebentar nanti kena hapus di chartnya satu ya. Uh, saya lupa trackingnya. Jadi tadi sudah dibahas Arto, kemudian kali ini saya akan bahas mengenai AGRO. Jadi AGRO saya sudah pernah sebutkan di analisa saham harian sebelumnya ya. Jadi yang barusan nonton, mungkin yang barusan kenal channel saya, jangan salah paham ya. Bukan berarti sudah naik kemudian dibahas, enggak ya. Karena sebelumnya saya sudah bahas juga, saya juga sudah sebutkan ya. Saya masih punya AGRO, saya masih simpan ya. Dan bersyukur hari ini naik ya. Jadi ini sudah saya sebutkan, area buy weakness sebenarnya sudah saya sebutkan dari awal ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2000 silakan buy. Kemudian kalau mau average up ya naik ke atas 2050 tambah lagi, naik ke atas 2100 tambah lagi dan seterusnya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi naik ke atas 2260 mau tambah lagi atau buy up silahkan ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2400 tambah lagi, naik ke atas 2600 tambah lagi ya. Target price-nya di 2800 dan 3000 itu untuk AGRO. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut ya. Yang penting ini garisnya sudah saya berikan. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 2200 dan 2100 itu untuk AGRO ya. Kurang lebih cukup ya. Oke. Berikutnya untuk MDKA ya. Jadi MDKA ini saya sudah pernah bahas sebelumnya ya. Jadi kalau yang trading di MDKA di sini ya, sebenarnya jalur uptrendnya masih cukup bagus ya. Area buy on weakness di area 3100. Artinya kalau mau beli, kalau nggak mau beli sekarang tunggu di bawah ya, tunggu aja kalau di area 3100. Artinya kalau dia koreksi di bawah 3100, kalau dia berhasil rebound ke atas 3100, barusan kita beli ya. Naik lagi, naik lagi ke atas 3200, kita tambah lagi, naik lagi ke atas 3300, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Pasang stop lossnya di 3300 dan 3200. Belinya bertahap aja ya. Memang ini area konsolidasinya atau sideways-nya ya di jalur uptrend-nya ya. Jadi masih cukup bagus. Belinya jangan terlalu agresif ya karena masih konsolidasi, apalagi ini uh, dekat dengan resistennya ya. Dekat dengan resisten bukan berarti takut terus jual semuanya atau nggak berani beli karena akan turun lagi, belum tentu ya. Karena sebelumnya dia sudah berhasil breakout dari 3.500, kemudian koreksi sebenarnya sih masih cukup wajar ya. Asalkan kita sudah disiplin aja, pasang stop lossnya di 3.300 dan 3.200 ya. Itu kalau yang barusan buy ya. Kalau mau kalau mau tambah lagi, kalau dia naik lagi ke atas 3.500, boleh tambah lagi, naik ke atas 3.600 tambah lagi dan seterusnya. Jadi setiap kelipatan 100 rupiah ya. Setelah dia naik ke atas 3.600 tambah lagi 3.700 ke atas tambah lagi dan seterusnya ya. Target price-nya di sekitar area
3.900 dan 4.000. 3.900 kurang lebih area Fibonacci extension 161,8% ya. Itu untuk MTKA. Oke, berikutnya untuk TLKM. Jadi TLKM ini masih ada beberapa yang bingung. Nah, sebenarnya TLKM ini apa hubungannya dengan nanti IPO saham anak perusahaannya? Ya sebenarnya sih kalau kita mau katakan ada hubungannya atau tidak, kita nggak tahu pasti ya seperti itu ya. Jadi saya lebih fokus ke pergerakan harganya Telkom ya. Jadi saya sudah sebutkan kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3640, kalau yang mau buy on weakness silakan ya. Ini area buy on weakness ya. Jadi kalau mau buy sampai dengan nanti kalau menjelang penutupan ya, nanti kan waktu saya bahas sekarang kan sesi satu break ya. Jadi kalau menjelang penutupan nanti masih berada di atas 3640, kalau mau buy silakan ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 3720, tambah lagi naik ke atas 3800, kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 3880 dengan target berikutnya di 4000 ya. Ya, kita jangan terlalu takut. Buy-nya bertahap aja karena ini terus terang aja area konsolidasinya atau sideways-nya di jalur uptrend-nya ya. Jadi masih belum breakout. Jadi kita belinya bertahap aja, santai aja, tidak perlu terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan untuk average up dan juga untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Itu kurang lebih untuk TLKM ya. Oke, berikutnya untuk BBKP ya. Jadi Bank Bukopin ini saya sudah bahas di analisa saham sebelumnya harian ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi saya bahas, enggak ya, jangan salah paham ya. Kemarin saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atas 370 sebenarnya dia masih cukup bagus. Walaupun sebelumnya sempat menjengkelkan banget ya, ditekan sampai ARB ya. Ini gara-gara waktu proses pembukaan dia ada banyak yang pasang order sell ya di bawah ya. Jadi harganya mau nggak mau dia turun ARB berhari-hari. Ya ini karena sentimen dia akan right issue ya. Jadi sebenarnya sih kalau posisi seperti sekarang ini tinggal fokus saja ke pergerakan harganya. Kalau misalnya dia turun di bawahnya 428, ini kan saya sudah sebutkan ya garis-garisnya. Ya jual dulu sebagian, kalau turun semua di bawah 414 lebih baik jual dulu semuanya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini area stop loss maksimumnya di 396 ya. Jadi jangan sampai kalau turun di bawahnya 396 Anda masih beli lagi atau average down atau hold ya. Kalau di bawahnya 396 saya rasa sih lebih baik jual dulu. Terkait dia nanti right issue atau enggak right issue ya, seperti itu ya. Maksud saya mau nebus atau nggak mau nebus gitu ya, seperti itu ya. Kalau right issue-nya sudah pasti jadi ya, sudah diumumkan juga tanggalnya dan pelaksanaannya. Mungkin saya sebutkan lagi ya right issue-nya sebentar untuk BBKP ya. Jadi dia right issue-nya sekitar 200, dia angkanya dalam bentuk itu ya, apa namanya, kalau kita baca mengenai beritanya ya, sebentar ya. Kemarin saya sudah sebutkan juga ini ya. Jadi BBKP itu kalau dilihat dari rasionya itu dia 200.000 dibanding 215.554. Jadi hitungannya itu kalau misalnya, oh Pak Sundar apakah harus punya 200.000 lembar? Enggak ya. Jadi rasionya kalau 215.554 dibagi 200.000. Jadi dapatnya setiap rasionya 1,07 ya. Jadi setiap satu lembar saham lama akan mendapatkan hak untuk membeli saham baru 1,07 lembar ya, seperti itu ya, di harga 200. Memang rasionya ganjil ya. Anggapannya gampangannya ya 1:1 aja lah ya, seperti itu ya. Kecuali Anda belinya banyak, 0,07-nya itu kerasa beda ya, seperti itu ya. Jadi anggap aja 1:1 lah kurang lebih, seperti itu ya. Jadi kalau Anda punya saham lama satu lot, Anda akan mendapatkan satu lot ya, seperti itu ya, untuk harga cum date-nya ya. Right issue-nya di 200. Cum date-nya hari ini ya, 16 November ya. Nah, tebus atau nggak tebus, ya itu kita nggak akan pernah tahu ya. Setelah itu dibawa kemana, terus terang aja seperti itu. Jadi saya komennya hanya berdasarkan pergerakan harganya. Kalau misalnya takut, ya, Anda jual dulu bagian boleh ya. Seperti itu. Atau jual dulu besok kalau misalnya Anda kan sekarang kan sudah punya sahamnya misalnya ya. Kalau Anda jual sekarang, Anda nggak akan mendapatkan right issue-nya ya. Kalau Anda jual besok, Anda mendapatkan right issue-nya. Jadi masih hold, mungkin mau mendapatkan right issue-nya yang di harga 200 ya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya ya besok ya. Kalau dia turun di bawahnya 428 dan 414 ya lebih baik jual dulu. Kalau yang mau buy sekarang ya
Saya sih sebenarnya sih nggak bisa tahu ya setelah right issue bakalan dia akan naik atau tidak. Tapi menurut saya sih selama dia bertahan di atas 370 ya itu stop loss maksimumnya ya. Dia masih cukup bagus. Tapi saran saya sih 396 aja sudah cukup ya. Kalau dia turun banyak 396 resiko turun lagi ke bawah ya. Seperti itu ya. Memang akan dibawa kemana kita nggak akan pernah tahu ya untuk BBKP ya. Nah, mudah-mudahan aja masih sukses naik. Kalau mau buy high sell higher jadi seperti kasus sebelumnya di BBRI ya kan, dia menjelang right issue dia diturunkan dalam, kemudian setelah proses right issue-nya hampir selesai dia dinaikkan. Nah ya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja sama kasusnya, tapi nggak pasti sama ya karena beda perusahaan, beda fundamental, juga beda playernya juga beda ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan menyamaratakan ya, yang penting garis-garisnya sudah saya bantu ya, kurang lebih seperti itu untuk BBKP ya. Kalau misalnya takut ya lebih baik sih pilih saham lainnya ya, seperti itu ya. Kalau takut proses right issue seperti apa ya pilih saham lainnya. Hari ini BRPT naik tinggi ya. Sebentar saya cek apakah ada aksi korporasi atau apa. Sepertinya sih terakhir sih nggak ada ya, seperti itu ya untuk aksi korporasi ya, kecuali kalau misalnya saya ada yang ketinggalan lebih baik informasikan ya. Jadi sejauh ini sih pendapatannya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi dibandingkan dengan kuartal 3 tahun sebelumnya ya itu meningkat 38,92% ya, seperti itu ya pendapatannya ya. Dan mudah-mudahan aja dia sukses ya. Itu kalau saya baca dari berita 8 November ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Memang untuk BRPT ini kan saya tarik Fibonacci retracement ya dari swing low di bawah dan swing high-nya. Ini garisnya naik ke atas 1000 boleh buy ya, naik ke atas 1020 tambah lagi, naik ke atas 1040 tambah lagi. Jadi ini memang sudah saya bahas di area buy on weakness ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 970 mau buy silakan ya, naik ke atas 1000 tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, profitnya lumayan ya. Jadi kalau breakout ke atas 1000 tambah lagi dan seterusnya ya. Memang nggak saya bahas terus setiap hari ya, karena kalau semua emiten saya bahas terus setiap hari ya nggak memungkinkan ya. Jadi garis-garisnya sudah pernah saya bahas ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah dapat ya. Dan di sini target berikutnya di 1075 dan 1120. Yang kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Pasang stop loss-nya di 1020 dan 1000. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1050, hanya hari ini mau tambah lagi silakan. Atau sekalian tunggu di 1075 ya. Karena kalau buy sekarang 1040 masa naik lagi ke atas 1050 tambah lagi ya, terlalu dekat ya. Jadi berikutnya kalau dia naik ke atas 1075 boleh tambah lagi, target berikutnya di 1120 dan 1165 ya. Itu untuk BRPT ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BMRI. Jadi kalau kita lihat BMRI ini sudah pernah saya bahas ya. Ini area buy weakness sudah saya sebutkan 6850 ya. Ini saya kotakin ya. Jadi ini saya perpanjang aja, yang rajin nonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy harusnya sudah buy. Memang di sini areanya konsolidasi ya. Jadi kalaupun Anda pengen beli, kalau belum punya, belinya jangan terlalu banyak. Pasang stop loss-nya di 7100 dan 7000. Maksimum stop loss di 6850 ya. Belinya bertahap aja, naik ke atas 7255 tambah lagi, naik ke atas 7325 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi masih ada potensial breakout nggak Pak Sunar? Ada ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 7450, saran saya setiap lipatan Rp50 kalau mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya di 8000 ya. 8000 saya dapat dari mana? Jadi kalau saya minimizekan ya. Ini 8000 kalau kita kembali di masa kejayaannya sebelumnya ya, sebelum dia kena pandemi isunya ya, turun ya. Ini dia pernah sampai ke high-nya ke 8000. Jadi kalau dia breakout ke atasnya ini ya, 7450, dia masih ada target ke 8000. Target price berikutnya untuk Fibonacci extension 127,2% ada di area sekitar 8480. Tapi saya kasih 8500 ya. Jadi masih cukup bagus ya, konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya. Yang kurang lebih cukup untuk BMRI. Berikutnya untuk ASII. Jadi kalau kita lihat ASII ya, sudah pernah saya bahas di channel utama Saham Profit ya. Kalau Anda di youtube.com/saham profit, playlist yang keempat itu ada analisa saham investasi untuk 2022 ya. Sebelumnya sudah saya bahas mengenai ASII ya. Ini targetnya sudah tercapai 6250. Kalau dia breakout ke atas, dia akan menguji area berikutnya ya. Ini resisten terdekatnya di area 6450. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 450 mau tambah lagi silakan ya. Targetnya masih sama ya, 6925 dan
7250 untuk ASI ya. Jadi istilahnya di sini dia konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya. Masih cukup bagus. Area buy and weakness sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi intinya selama bertahan di atas 5.800 dan 5.600 untuk ASI ini masih peluang untuk breakout ke atas 450 ya. Seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap aja. Kalau misalnya belum punya, kepengen punya ya, naik ke atas 6250 buy. Naik lagi ke atas 450 tambah lagi, naik ke atas 6.600 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di 6925. Ya seperti itu ya. Intinya juga tetap sama ya. Selama di atas 5.800 cukup bagus ya. Maksimum di 5.600 ya. Seperti itu ya. Kalau turun di bawah 5.600 hati-hati, ada kemungkinan dia kembali lagi ke area sekitar 5.000-an ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik terus ya untuk ASI ya. Dia masa sekarang dalam proses pemulihan ya. Jadi kita memang harus tetap sabar, fokus dan disiplin ya. Itu kata kuncinya ya. Ini saya sudah bahas 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sudah saya bahas totalnya ada 8 saham. Jadi cukup ya untuk bagian pertama. Jangan lupa cek untuk bagian kedua ya, seperti itu ya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Terus bantu kasih komentar, itu yang paling penting, dan juga like. Karena kalau semakin banyak like dan semakin banyak komentar, nanti rating videonya semakin naik, yang view semakin banyak. Kalau view-nya semakin banyak, banyak orang beli ya, sahamnya naik, kita profit bersama ya, seperti itu ya. Jadi kalau saham sudah naik, jangan didoakan turun hanya karena Anda nggak punya ya. Karena kalau di saham itu kita doanya yang baik-baik aja ya, seperti itu ya. Saya percaya kalau kita doa yang baik, pasti akan diberkati yang luar biasa. Jadi sebagai penutupan, saya doakan semuanya dan selalu sehat selalu ya. Damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak ya.